Perkenalkan, nama saya Eliza Novita dengan nomor NPM terakhir 095. Perkenalkan, nama saya Windanita dengan NPM akhir 118. Perkenalkan, nama saya Catherine Teresia Trisno dengan NPM terakhir 167. Perkenalkan, nama saya Nisa Hatukusna dengan NPM terakhir 168. Perkenalkan, nama saya Salma Syifa Nur Naila dengan NPM akhir 172. Perkenalkan, saya Devina Salvidunavia dengan 3 digit NPM terakhir 181. Perkenalkan, saya Nila Frotul Afifa dengan nomor NPM 240130101018. Perkenalkan, nama saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM 240130101018. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan dan standar pelaporan. Nah, pengungkapan adalah tindakan menyediakan informasi oleh perusahaan kepada pihak eksternal, terutama investor, kreditor, regulator, dan pabrik. Informasi ini baik yang bersifat kuantitatif atau finansial maupun kualitatif atau non-finansial, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan informasi atau asimetri informasi antara manajer perusahaan atau insiders dan para pemangku kepentingan atau outsiders. Sedangkan standar pelaporan seperti Standar Akuntansi Keuangan atau SAK di Indonesia atau International Financial Reporting Standards atau IFRS di tingkat global menyediakan bahasa dan aturan yang seragam untuk pelaporan keuangan. Standar ini memastikan bahwa informasi keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan atau comparable dan dipahami. Nah, terdapat dua jenis utama pengungkapan, yaitu yang pertama ada pengungkapan wajib atau mandatory disclosure, yaitu informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh badan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Bursa Efek. Contohnya itu termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, laporan triwulan, dan pelaporan peristiwa material secara insidental. Terus yang kedua ada pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure, yaitu informasi yang diungkapkan oleh perusahaan di luar dari apa yang diwajibkan secara hukum. Pada slide ini, kita membahas tentang pelaksanaan prinsip pengungkapan dan transparansi di Indonesia, khususnya berdasarkan hasil penilaian dari Bank Dunia pada tahun 2010. Nah, Bank Dunia ini menilai bahwa praktik transparansi dan pengungkapan di Indonesia ini masih perlu diperkuat, sehingga mereka memberikan beberapa rekomendasi penting. Yang pertama adalah regulasi perlu dibuat lebih tegas dan lebih detail, terutama terkait pengungkapan kepemilikan perusahaan dan informasi keuangan lainnya. Artinya, perusahaan itu harus lebih terbuka mengenai siapa pemilik sebenarnya dan bagaimana kondisi keuangannya supaya tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. Dan yang kedua, perusahaan harus didorong untuk mengungkapkan kepatuhan mereka terhadap kode good corporate governance. Jadi bukan hanya menerapkan, tetapi juga melaporkan secara jelas apakah mereka itu sudah mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dan yang ketiga, kapasitas Bapepam itu perlu ditingkatkan agar pengawasan terhadap pengungkapan perusahaan itu bisa berjalan lebih efektif. Nah, pengawasan ini penting supaya aturan yang sudah dibuat itu benar-benar dijalankan, bukan hanya sekedar formalitas. Nah, secara keseluruhan, transparansi dan pengungkapan ini itu bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor, melindungi pemegang saham, dan menciptakan pasar yang lebih sehat serta akuntabel. Nah, pada slide ini dijelaskan hasil penilaian dari OECD ASEAN CG Scorecard mengenai pelaksanaan prinsip pengungkapan dan transparansi di Indonesia. Dari hasil tersebut, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Dan yang pertama adalah perusahaan pabrik umumnya hanya mengungkapkan kepemilikan langsung oleh pemegang saham besar serta anggota direksi dan komisaris. Namun, kepemilikan tidak langsung
Misalnya melalui pihak lain atau perusahaan afiliasi itu belum banyak diungkapkan. Nah, padahal informasi ini tuh penting untuk mengetahui siapa sih pemilik sebenarnya dari perusahaan. Dan yang kedua, perusahaan publik itu juga jarang mengungkapkan secara jelas dalam laporan tahunan mengenai kepatuhan terhadap kode good corporate governance, meskipun aturan sebenarnya itu sudah mewajibkan hal tersebut. Nah, yang ketiga, terkait transparansi kompensasi. Perusahaan itu memang diperbolehkan mengungkapkan profit atau penghasilan direksi dan komisaris. Tetapi sebagian besar itu belum mengungkapkan jabatan rangkap yang dimiliki oleh anggota dewan di perusahaan lain. Yang sebenarnya itu penting untuk melihat potensi konflik kepentingan. Dan yang terakhir, sebagian besar perusahaan publik itu juga belum mengungkapkan secara detail atau fee atau biaya audit yang dibayarkan kepada kantor akuntan publik. Nah, padahal informasi ini tuh penting untuk menilai independensi auditor. Nah, secara keseluruhan, hasil penilaian ini tuh menunjukkan bahwa praktik transparansi di Indonesia itu sudah ada, tetapi masih perlu diperkuat agar benar-benar memenuhi standar tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan kepercayaan investor. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu peranan auditor eksternal. Nah, sebenarnya perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa peran auditor ini adalah kunci untuk dapat membaca sebuah laporan tahunan dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Dan mereka itu bekerja di belakang layar untuk melindungi kepentingan dari stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, masuklah kepada peran auditor eksternal ini. Peran mereka yaitu mereka punya peran yang unik dan tak tergantikan dalam ekosistem tata kelola korporat ini karena mereka akan memberikan pendapat atau opini yang independen dan juga objektif atas kewajaran penyajian laporan keuangan sebuah perusahaan. Peran ini juga yang menempatkan auditor eksternal sebagai salah satu gatekeeper utama pasar modal. Kemudian, meskipun peran mereka itu sangat penting, tapi auditor eksternal ini tidak memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan. Karena penyusunan laporan keuangan itu merupakan tanggung jawab dari manajemen. Karena mereka juga tidak memberikan jaminan absolut bahwa tidak ada penipuan yang terjadi. Mereka memberikan keyakinan yang memadai. Kemudian, akuntabilitas auditor eksternal ini kepada siapa sih? Nah, untuk hal itu, di dalam perusahaan itu akan ditempatkannya komite audit sebagai klien utama dari auditor eksternal di dalam struktur perusahaan. Komite audit ini yang terdiri dari anggota dewan yang independen, mereka akan mengawasi pekerjaan auditor eksternal. Dan auditor eksternal ini memiliki jalur komunikasi langsung dan rahasia kepada komite audit yang memungkinkan mereka untuk membahas masalah-masalah audit yang sensitif tanpa campur tangan dari manajemen. Struktur ini memberikan perlindungan kelembagaan bagi independensi auditor eksternal. Kenapa hal ini dilakukan? Karena auditor eksternal ini mereka memiliki tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan publik atau public interest. Karena kepercayaan publik ini terhadap laporan keuangan yang telah diaudit merupakan fondasi dari pasar modal yang berfungsi dengan baik. Jadi kalau misalkan auditor gagal untuk mendeteksi atau melaporkan salah saji material dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan, tidak hanya bagi investor, tapi juga dapat mengikis kepercayaan terhadap pasar secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu batasan peran auditor eksternal. Di sini, untuk manajemen yang menyusun laporan keuangan dan bukan auditor, itu karena akan merupakan laporan keuangan itu produk dari manajemen. Manajemen itu akan memilih kebijakan akuntansi, menyusun penyajian sesuai standar pelaporan, dan auditor tidak boleh jadi pembuat laporan itu. Karena kalau misalkan auditor ini ikut menyusun, independensinya akan rusak. Dan auditor itu jadi akan mengaudit pekerjaannya sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian
auditor memberikan reasonable assurance, bukan jaminan absolut. Maksudnya adalah auditor itu memberikan keyakinan yang memadai terkait tingkat keyakinan yang tinggi, tapi bukan 100%. Kenapa? Karena auditor punya keterbatasan inheren, atau maksudnya di sini adalah auditor pakai sampling, jadi nggak memeriksa semua transaksi. Terus banyak juga area yang pakai estimasi, seperti itu. Seperti kayak waktu penyusutan itu kan mereka juga pakai estimasi. Nah, selanjutnya audit bukan dirancang khusus untuk mencari fraud, tapi auditor wajib skeptis. Nah, di sini maksudnya adalah pencegahan dan deteksi fraud itu merupakan tanggung jawab dari manajemen dan juga pihak tata kelola. Dan itu bukan merupakan tanggung jawab dari auditor. Auditor tapi punya tanggung jawab yang serius, yaitu untuk merencanakan dan juga melaksanakan audit untuk memperoleh reasonable assurance bahwa laporan keuangan ini bebas salah saji material akibat fraud. Tapi tetap ada kenyataan, ada unavoidable risk bahwa sebagian itu akan ada yang salah saji, dan material ini nggak bisa dideteksi meskipun audit itu sudah sesuai dengan standar. Nah, selanjutnya adalah opini audit dan implikasinya. Di sini kan ada 4. Opini wajar tanpa pengecualian. Di sini akan dijelaskan lebih dahulu bahwa ini adalah opini yang bersih dan merupakan hasil yang paling diinginkan oleh perusahaan. Opini ini menyatakan bahwa auditor itu telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji material. Nah, yang kedua, ada opini wajar dengan pengecualian. Opini ini diberikan ketika auditor menyimpulkan bahwa kecuali untuk dampak dari masalah-masalah tertentu, seperti di laporan keuangan secara keseluruhan itu telah disajikan secara wajar. Nah, pengecualian ini dapat timbul karena 2 alasan. Yang pertama, adanya salah saji material. Yang kedua, auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup untuk bagian tertentu. Yang ketiga, ada opini tidak wajar. Nah, ini merupakan jenis opini yang paling merusak, karena opini ini diberikan ketika auditor setelah memperoleh bukti yang cukup menyimpulkan bahwa terdapat salah saji yang material dan juga pervasif dalam laporan keuangan. Ini berarti laporan keuangannya itu secara keseluruhan sangat menyesatkan dan tidak dapat diandalkan. Yang terakhir, opini tidak menyatakan pendapat. Opini ini diberikan bukan karena laporan keuangan salah, tapi karena auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendasari suatu opini. Sehingga mereka tidak dapat membentuk kesimpulan apapun mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saluran komunikasi. Nah, menurut prinsip E dari prinsip 5CG tahun 2015 ini telah menyatakan bahwa saluran untuk mendiseminasi informasi harus memberikan akses informasi yang relevan secara adil, tepat waktu, dan efisien bagi pengguna informasi. Nah, adapun saluran untuk komunikasi ini juga dapat bernilai sama pentingnya dengan isi informasi itu sendiri. Jika informasi sulit diperoleh karena saluran komunikasi yang tidak memadai, maka informasi tersebut menjadi tidak berguna walaupun isinya telah relevan. Nah, selain komunikasi satu arah melalui laporan dan website, perusahaan juga perlu melakukan komunikasi 2 arah dengan media dan analisis agar tercipta keterbukaan informasi. Nah, informasi tersebut harus tetap dipublikasikan agar semua pihak memiliki akses yang sama. Nah, adapun penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengungkapan melalui website telah meningkatkan akurasi analisis dan mendapat respon positif dari investor. Kemudian ada peran pengendalian internal dan juga manajemen risiko.
Jadi pengendalian internal berperan memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan, menjaga aset, menjamin keandalan informasi, serta mendukung kepatuhan terhadap peraturan. Jadi sistem ini menjadi dasar pengawasan agar risiko dapat dikendalikan sejak proses operasional berlangsung. Kemudian, manajemen risiko, khususnya melalui pendekatan Enterprise Risk Management atau bisa disingkat ERM, berfungsi untuk menghubungkan risiko dengan strategi dan kinerja sehingga organisasi tidak hanya menghindari kerugian tetapi juga memanfaatkan peluang secara optimal. Jadi keduanya saling melengkapi dengan pengendalian internal yang berfokus pada pencegahan dan pengawasan aktivitas sehari-hari, sedangkan manajemen risiko berfokus pada pengelolaan ketidakpastian secara strategis. Jadi dengan dukungan audit internal ini, organisasi dapat mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan memastikan manajemen risiko berjalan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Jadi melalui integrasi pengendalian internal dan manajemen risiko ini, organisasi mampu meningkatkan kinerja, mengurangi kejutan negatif, memperkuat ketahanan bisnis, serta menciptakan tata kelola yang lebih baik di era digital. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan jenis-jenis risiko dalam organisasi. Nah, arti dari risiko sendiri adalah kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, baik itu berdampak positif atau sebagai peluang maupun berdampak negatif atau sebagai ancaman. Nah, risiko ini biasanya dilihat sebagai kombinasi antara kemungkinan terjadinya suatu kejadian dan dampaknya terhadap organisasi. Nah, ada juga jenis-jenis risiko yang ada di dalam organisasi. Yang pertama ada compliance risk. Jadi ini risiko akibat tidak mematuhi hukum atau peraturan. Nah, jika gagal patuh, organisasi bisa terkena sanksi hukum, denda, atau kehilangan izin operasional. Yang kedua ada hazard risk. Jadi ini risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian atau bahaya seperti kecelakaan kerja, kebakaran, atau pencurian. Dan biasanya ini berkaitan dengan operasional sehari-hari. Yang ketiga ada control risk. Jadi ini risiko yang muncul karena ketidakpastian atau kejadian yang sulit diprediksi, seperti mengelola ketidakpastian waktu, biaya, dan hasil. Lalu yang keempat ada opportunity risk. Jadi ini risiko yang diambil untuk mendapatkan keuntungan atau peluang baru. Meski bertujuan positif, hasilnya tetap tidak pasti. Nah, selanjutnya juga ada tingkat-tingkat risiko dalam manajemen risiko. Yang pertama ada inherent risk. Jadi ini adalah risiko awal sebelum adanya pengendalian. Ini menunjukkan tingkat risiko sebenarnya jika tidak ada tindakan apapun. Lalu yang kedua ada residual atau current risk. Jadi ini adalah risiko yang masih tersisa setelah pengendalian diterapkan, menggambarkan efektivitas kontrol yang sudah ada. Lalu yang ketiga ada target risk. Jadi ini adalah tingkat risiko yang diinginkan organisasi setelah dilakukan pengendalian tambahan. Nah, dengan membandingkan 3 level ini, organisasi dapat mengevaluasi apakah pengendalian sudah memadai atau masih perlu ditingkatkan. Lalu ada juga sistem klasifikasi risiko. Nah, jadi risiko itu dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama adalah waktu atau time cycle. Jadi, seperti kapan risiko ini berdampak dan berapa lama efeknya. Lalu yang kedua ada sumber risiko. Nah, misalnya risiko kredit atau risiko dari pihak ketiga. Lalu yang ketiga ada besarnya dampak, seperti tingkat kerugian atau konsekuensi yang mungkin terjadi. Lalu yang keempat ada area yang terdampak, seperti manusia, aset, proses, atau produk. Selanjutnya yaitu risk, likelihood, and impact. Jadi likelihood sendiri yaitu suatu probabilitas mengenai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam kurun waktu tertentu. Jadi likelihood ini bisa saja terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Impact sendiri yaitu efek yang timbul akibat dari suatu peristiwa. Dan dalam praktiknya, suatu organisasi, para manajer biasanya menggunakan matriks risiko untuk memetakan risiko mentah. Fungsinya yaitu agar organisasi bisa melihat daftar masalah dan juga bisa memutuskan yang mana yang harus segera diselesaikan. Nah, semakin ke kanan atas matriks
konteks risiko, semakin besar kemungkinan terjadinya peristiwa dan juga semakin besar dampaknya bagi organisasi tersebut. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai lingkup manajemen risiko. Jadi risiko dipahami sebagai efek dari ketidakpastian terhadap tujuan yang ingin dicapai. Yang artinya setiap organisasi yang memiliki tujuan pasti akan berhadapan dengan ketidakpastian mengenai apakah tujuan tersebut bisa tercapai sesuai rencana atau tidak. Nah, efek dari ketidakpastian ini tidak selalu bersifat merugikan. Dalam beberapa kondisi, efek sampingnya bisa menguntungkan atau setidaknya menghasilkan hasil yang berbeda dari yang sudah direncanakan. Nah, dengan pemahaman tersebut, lingkup manajemen risiko menjadi cukup luas. Manajemen risiko bukan hanya membahas bagaimana menghindari kerugian, namun ia juga membahas bagaimana organisasi menyikapi berbagai kemungkinan yang muncul akibat ketidakpastian itu. Risiko bisa muncul di seluruh level organisasi. Pada level strategis, risiko berkaitan dengan arah dan keputusan jangka panjang. Untuk level taktis atau proyek, itu risiko muncul dalam pelaksanaan program dan rencana tertentu. Sedangkan di level operasional, risiko berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Sedangkan di level kepatuhan, risiko berhubungan dengan hukum dan regulasi yang harus dipatuhi. Nah, selain dilihat dari levelnya, lingkup manajemen risiko juga dapat dilihat dari jenis risikonya. Risiko kepatuhan berkaitan dengan aturan dan juga hukum yang berlaku, di mana pelanggaran dapat berdampak serius bagi suatu organisasi. Nah, risiko bahaya atau pure risk hanya membawa kemungkinan kerugian. Sementara itu, risiko pengendalian atau ketidakpastian muncul karena hasil suatu kegiatan tidak dapat dipastikan sepenuhnya. Nah, di sisi lain, terdapat risiko peluang, yaitu risiko yang sengaja diambil karena adanya potensi manfaat. Dan dari sinilah dapat dilihat bahwa manajemen risiko mencakup seluruh risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Nah, setelah memahami lingkupnya, selanjutnya kita membahas prinsip dan tujuan manajemen risiko. Pengelolaan risiko itu perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terencana supaya tidak bersifat reaktif. Oleh karena itu, manajemen risiko harus terintegrasi dengan strategi dan proses organisasi. Dengan integrasi itu, setiap keputusan yang diambil sudah mempertimbangkan risiko yang melekat di dalamnya. Selain itu, manajemen risiko juga menuntut keseimbangan dalam melihat ancaman dan juga peluang, sehingga suatu organisasi tidak hanya fokus pada yang bisa salah, namun juga pada apa yang bisa dimanfaatkan. Di samping itu, manajemen risiko harus didasarkan pada informasi dan analisis yang memadai. Dengan pemahaman yang jelas mengenai kemungkinan dan juga dampak risiko, keputusan dapat diambil secara lebih rasional. Pada saat yang sama, pengelolaan risiko perlu disesuaikan dengan konteks, tujuan, dan tingkat toleransi risiko organisasi, karena setiap organisasi memiliki kondisi dan juga karakter yang berbeda. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, tujuan manajemen risiko menjadi lebih jelas. Manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan peluang tercapainya tujuan organisasi. Selain itu, manajemen risiko membantu pengambilan keputusan menjadi lebih baik karena ketidakpastian telah dipertimbangkan sejak awal. Pengelolaan risiko juga berperan dalam mengurangi dampak kejadian yang tidak diharapkan, sehingga aktivitas organisasi tetap berjalan dengan lebih stabil. Untuk lebih lanjutnya, manajemen risiko mendorong efektivitas dan efisiensi operasional melalui pengelolaan sumber daya yang lebih terarah. Dan pada akhirnya, seluruh upaya ini bertujuan memperkuat ketahanan organisasi supaya mampu bertahan dan beradaptasi di tengah perubahan dan ketidakpastian.